Jadi untuk pertemuan hari ini saya record, jadi nanti ada rekamannya di akhir. Oke, rumusannya sama dengan if, kemudian sel acuan, kemudian tanda pemisah, kemudian nilai jika logika benar, kemudian nilai jika logika salah. Nah, ini aturan dasarnya. Ya. Di mana sel acuan itu maksudnya adalah alamat sel yang menjadi pedoman, yang menjadi acuan di mana kode itu berada. Jadi misalnya nih, kode itu nanti saya punya kode seperti ini. Ada kode, kemudian ada jenis kelamin misalnya. Nah, di mana kode yang pertama misalnya saja kodenya W, kemudian yang kedua kodenya P. Ya, gini ya. Nah, di mana ketika kodenya W, saya pengen jenis kelamin yang muncul itu nanti berjenis kelamin wanita. Kemudian ketika kodenya P, maka jenis kelaminnya adalah pria, gitu ya. Nah, bagaimana caranya ketika kode-kode ini muncul, jenis kelamin itu akan menyesuaikan sesuai dengan kode yang ada. Nah, berdasarkan aturan fungsi if yang ini, jadi fungsi if single atau fungsi single if itu hanya bisa dipergunakan untuk menyelesaikan kasus yang hanya memiliki dua ketentuan saja atau dua kondisi saja. Kalau iya atau tidak gitu ya, atau wanita atau pria, hanya dua itu saja kemungkinannya. Nah, jadi ketika kita pengen menyelesaikan kasus yang seperti ini, ada dua kode begini, kemudian ingin mengisikan di jenis kelamin, maka aturan formulanya begini. Jika sel acuan itu mengacu kepada alamat di mana kode yang akan kita tes itu berada. Ya. Jadi kalau kode yang akan kita tes itu berada di sini, ada di kolom D baris ke-6, berarti alamatnya adalah D6. Ya. Di mana D6 itu kemungkinannya ada dua. Kemungkinan isinya ada dua. Kalau tidak W, bisa jadi P isinya. Ya. Nah, kemudian nilai jika logika benar. Apabila D6 isinya adalah W, maka kita harus menjabarkan W itu apa. Berarti kan wanita, gitu ya. Nah, kemudian nilai jika logika salah. Artinya ketika ternyata D6 bukan isinya W, berarti kan sisanya adalah P. Maka nilainya adalah pria. Maka ketika kita menyelesaikannya dengan formula seperti ini jadinya. Sama dengan if. Nah, ini logical test. Logical test itu sama saja dengan sel acuan. Saya masuk ke alamat W berada, berarti di D6. Nah, isinya di dalam D6 itu kan bisa saja berupa angka, bisa saja berupa huruf ya. Kebetulan untuk di kasus yang kita ini isinya adalah huruf. Nah, ketika isinya adalah huruf, maka berlaku nilai mutlak. Nilai mutlak berarti harus dikasih tanda sama dengan. Ya. Berbeda nanti kasusnya kalau dia berupa angka misalnya, yang kemudian nanti akan kita pergunakan untuk mengkonvert nilai, misalnya mengkonversi dari nilai angka menjadi nilai huruf. Jadi kalau berupa nilai itu kan berarti ada intervalnya gitu ya. Sehingga dia bukan nilai mutlak lagi. Nah, apabila D6 sama dengan di sini isinya W, nah ketika kita pengen memunculkan dia berupa teks atau berupa string, maka harus dikasih tanda kutip double begini. Ya, tanda kutip double ya berada di samping kiri tanda enter di keyboard.
Kemudian Itu kita tulis. semuanya dikasih tanda string, Pak. Betul. Kalau dia berupa huruf ya. Nah, Iya. jika D6 sama dengan W, maka itu adalah alamat, dia menggunakan tanda pemisah. Nah, tanda pemisah di di Excel itu ada dua. Kalau tidak menggunakan titik koma, ada kemungkinan menggunakan koma. Nanti silakan dilihat di laptopnya Mbak Sela apakah pakai titik koma atau pakai koma, ikuti saja. Iya. Nah, apabila D6 sama dengan W, maka tanda kutip lagi, karena saya akan menuliskan teks, maka saya tuliskan dengan menggunakan tanda kutip, isinya adalah wanita. Nah, saya apit lagi dengan tanda kutip. Kemudian tanda pemisah. Nah, kemudian ada keterangan di sini, value if false, nilai jika salah. Nah, bagaimana kasusnya ketika D ini ternyata bukan W? D6 ini bukan W. Berarti kan P tuh. Nah, kalau isinya P, maka dijabarkan keterangannya apa di sini? Berarti hasilnya adalah pria. Nah, begini. Nah, kita tutup kurungnya sesuaikan dengan jumlah if. Jadi ketika ini saya baca dalam bentuk kalimat, jika D6 sama dengan W, maka jenis kelaminnya adalah wanita. Tapi apabila D6 bukan W, maka jenis kelaminnya adalah pria. Kita enter, hasilnya wanita. Hasil yang ini kemudian untuk kode-kode yang ada di bawahnya cukup kita duplikat saja. Menduplikat ke bawah ada beberapa cara. Cara yang pertama yang umum bisa kita tarik dari bawah pojok kanan ya. Dari pojok kanan bawah kita tarik ke bawah, atau dengan cara memblok terus ke bawah kita tekan Ctrl D. Nah, jadi ketika kode-kode ini berubah ya, nah dia akan otomatis menyesuaikan. Bisa dipahami? Itu tuh Pak, kan apa sih namanya? Ada kan tadi kalimatnya gimana? Jika kode W sama dengan wanita. Jika kodenya W, maka jenis kelaminnya wanita. Wanita. Nah, maksudnya tanda yang kayak menyatakan kalau bukan W, nah itu tuh maksudnya sebenarnya di Excel-nya itu kodenya pakainya apa? Atau memang dari sana aturannya cuma pakai tanda apa sih yang titik koma itu? Oke, betul. Jadi gini, ini kebetulan kita sedang menghadapi dua kondisi saja ya, hanya W dan P saja. Jadi yang kita tuliskan dengan fungsi if itu hanya bagian depannya saja. Ya, hanya bagian depannya saja. Sedangkan isi yang lainnya atau sisanya itu tidak perlu lagi menggunakan if. Karena dia dianggap data yang lain gitu, Mbak. Jadi dianggap data selain yang sudah kita sebutkan tadi. Artinya ini kalau misalnya saya sebutkan P-nya dulu boleh enggak? Misalnya gini. Nah, iya maksud saya gitu, gimana tuh? Sama dengan if, alamatnya masih tetap di D6 ya. Kan saya sebutkan tadi bahwa D6 itu bisa P, bisa W ya. Karena itu kan kemungkinan ya. Karena itu kemungkinan, maka alamat yang kita tuju tetap berada di D6. Jadi bukan berarti karena P-nya berada di D7, saya harus menuliskan D7, enggak. Jadi sesuai dengan posisi sel yang sedang kita selesaikan. Ya. Apabila D6 sama dengan P, nah ini boleh-boleh saja, meskipun di D6 ternyata isi realnya itu W. Ya. Tetapi kalau memang saya tuliskan D6 sama dengan P, maka di sini saya tuliskannya harusnya apa? Pria. Nah, jadi sesuaikan dengan kode yang kita keluarkan apa, hasilnya apa. Gitu. Nah, apabila D6 sama dengan P, maka pria. Bagaimana dengan yang lain kalau bukan P? Maka hasilnya adalah wanita. Nah, jadi gini. Jadi sisanya itu nggak perlu lagi menggunakan fungsi if. Jadi sisanya langsung ke isi yang kita tuju.
Itu hasilnya apa pas diantar, Pak? Hasilnya sama. Hasilnya pasti sama. Hasilnya akan sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Jadi kalau di sini berubah dari W menjadi P, otomatis pun juga akan menyesuaikan. Oh. Jadi Nah, dua itu kan tadi Bapak pengisian. bilang, iya itu kan tadi Bapak bilang kodenya kan karena di situ pakainya huruf ya, jadinya Iya. apa sih namanya, ada sama dengan ya, tanda mutlak ya, apa sih namanya? Betul. Nah, kalau misalkan kodenya itu angka gimana? Kalau kodenya angka, nggak bisa. Kalau kodenya angka, kita tidak bisa menggunakan sama dengan, kecuali dengan aturan khusus ya. Misalnya begini nih, contoh ya. Contohnya di sini ada nilai. Kemudian di sini keterangan. Nah, misalnya nanti saya pengen memunculkan keterangan lulus dan tidak lulus ya. Nilainya di sini ada 6, kemudian ada 7, ada 8, ada 9. Nah, saya pengen semua siswa itu saya kasih keterangan lulus dengan ketentuan nilainya itu harus minimal 7. Nah, jadi kalau misalnya dia nilainya di sini 6,8, berarti kan seharusnya nggak lulus nih. Iya. Ya, tak? Nah, bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Jadi kita harus paham dengan yang namanya operator perbandingan. Ya, operator perbandingan itu kan ada sama dengan, ada apa namanya, lebih dari ya, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Nah, kalau saya sebutnya nilai keterangan lulus dengan syarat minimal nilainya 7 gimana? Harus pakai yang mana? Minimal 7. Minimal 7. Harus menggunakan operator yang mana? Yang lulus ya? Yang lulus berarti lebih nggak sih? Lebih dari 7. Lebih dari 7 nggak sih? Atau sama dengan? Lebih dari 7. Kalau lebih dari 7 berarti 7 nggak masuk. Oh ya. Ya, sama dengan 7. Minimal 7. Ya. Minimal 7. Berarti kan 7, 7,0001 sampai dengan 10. Berarti harusnya pakai ini ya, lebih dari atau sama dengan. Itu? Oh, lebih dari atau sama dengan. Nah, karena kalau sama dengan 7 berarti kan harus 7 tok yang lulus. Berarti yang 8 nggak berlaku tuh. Nah, jadi kalau seperti ini ketentuannya, berarti sama nih, yang akan dihasilkan itu kan hanya 2. Lulus dan tidak lulus. Lulus dan tidak lulus. Berarti fungsi yang kita pergunakan tetap satu if. Tetap hanya menggunakan satu if. Caranya gimana? Sama dengan if. Ya, kemudian logical test. Logical testnya ada di mana? Ada di H6. Di sini. Ya. Syaratnya apa ketika kita pengen memunculkan lulus? Kalau lulus berarti nilai yang ada di H6 ini harus lebih dari atau sama dengan. Nah, kan minimal 7 gitu ya. Nah, tapi karena ini berupa angka, nggak boleh pakai tanda kutip. Kalau saya gunakan tanda kutip, dia dianggap sebagai huruf. Ya. Nah, kemudian tanda misah. Value if true, nilai jika benar. Apabila H6 minimal 7, apa yang akan dihasilkan? Lulus. Nah, lulus karena dia berupa teks, maka harus diapit dengan tanda kutip. Lulus. Oh, iya. Nah, begitu. Bagaimana kalau nilainya kurang dari 7? Berarti gagal atau tidak lulus. Enter, hasilnya seperti ini. Jadi yang lulus itu hanya ada 2, yang nilainya 7 dan nilainya 8.
Kalau mau praktek ya. Iya. Cuman sebenarnya saya tuh tadi kayak sebenarnya kalau yang ini sih saya ngerti. Cuman yang tadi itu saya masih agak apa ya, mikir nih yang masalah kode. Misalkan kalau misalkan W atau P mah mungkin ya kelihatan kan kalau W itu wanita atau P itu pria. Maksudnya tuh Pak, misalkan nih ternyata kodenya itu bukan W atau P yang berkaitan sama jenis kelamin. Misalkan kemungkinan nggak sih, mungkin nggak sih kalau kodenya itu lain bukan W atau P yang Bisa membuat ngisi jenis kelamin? Kode jabatan misalnya, kode jabatan Nah, A, B, C, D, nanti kan bisa banyak tuh. berarti maksudnya hasil dari yang jenis kelamin itu bukan emang dilihat dari kodenya W sama P ya? Kalau ini kan, kalau ini kan hanya menyesuaikan dengan kodenya saja ya. Ini kan baru 2. Nah, biasanya nanti ketika dihadapkan dengan kasus, kalau ini kan jelas kalau jenis kelamin kan hanya 2. Tapi ketika nanti dihadapkan dengan harus menjabarkan jabatan misalnya. Jabatan itu biasanya Mbak, biasanya kalau di dalam beberapa tes yang sudah dimunculkan, contoh tes untuk staf di kelurahan, kemudian di BPD kemarin hampir sama dengan kisi-kisi yang sama. Jadi biasanya itu ada kode yang berupa gabungan dengan yang lain gitu. Jadi ada kode yang digabungkan dengan masa jabatannya masuknya tahun kapan gitu. Sehingga kan kalau jabatan itu tidak hanya 2, bisa jadi pimpinan ya, kemudian bisa jadi staff, kemudian ada bagian umum barangkali, ataupun juga ada manajer. Nah, berarti kalau sudah kompleks seperti itu, berarti nanti tidak bisa lagi menggunakan fungsi single. Jadi if-nya harus lebih banyak lagi. Bentar, coba saya mau latihan Pak, bentar. Oh, saya salah ya Pak ngisinya? Salah. Keterangannya apa? Enggak muncul. Enggak muncul. Yang di blok tadi itu kan ada yang di blok? Enggak, saya mau coba ngisi yang jenis kelamin itu loh, yang wanita. Kan itu pertamanya sama dengan if bukan sih? Kan sama dengan if ya. Terus D6 ya? Di D6 situ bukan sih? di mana posisinya? Di yang iya sih D6. D6. Nah, terus itu sama dengan. Oh ya, sama dengan ya. Soalnya apa sih Pak tadi tuh pakai sama dengan? If D6 sama dengan itu karena dia huruf ya? Ya, karena dia huruf maka kan sama dengan pakainya. Oh, berarti langsung sama dengan apa sih namanya, terus masukin sama itunya ya, yang kode. wanitanya. Jadi bukan. Oh iya. Tadi saya masukinnya tuh ada tanda petiknya. Apa sih, ada tanda titik koma. Setelah alamat sel, kemudian sama dengan tanda kutip kodenya, tanda kutip lagi, kemudian tanda misah dan seterusnya. Baru isinya. Jadi kok tetap salah ya Pak? Gimana sih? Bentar, saya coba samain ya, sama dengan if.
Terus D6 sama dengan W W-nya nggak dimasukin. Kodenya harus dimunculkan dulu. Oh, gitu. Bentar. Kodenya dimasukin ya. Tapi berarti kodenya tuh ditulis, Pak, bukan diklik di W-nya. Ditulis. Kode itu ditulis. Kalau diklik itu kan hanya memasukkan alamat selnya saja. Bentar. Sama dengan W minta salah di kayaknya lupa. Kalau masih salah coba dicek. Kok masih salah ya, Pak? Cek. Takutnya settingan itunya. Tanda pemisahnya sama enggak? Tanda pemisahnya cek di situ, jangan disamakan dengan punya saya. Bisa jadi di situ pakainya tanda pemisah yang apa? Titik koma atau koma, coba dilihat di laptopnya. Ngeliatnya di mana? Di sini, pas kita ngetik. Oh. Pas kita ngetik kan dilihat tuh setelah logical test. Nah, dilihat dia pakai pakainya koma. Ah, itu dia. Itu sumbernya. Pas semuanya nggak sama ya? Oh, pantesan. Coba saya ulangin ya. Boleh. Sama dengan wanita oh ya benar. Nah, masalahnya di situ. Oke. Tadi kalau mau cari yang sisaannya berarti apa? Di blok terus Ctrl D. Iya nggak sih, Pak? Betul. Di blok datanya sampai ke bagian bawah, kemudian Ctrl D. Ctrl D. Pria wanita. Oh iya benar. Jadi Ctrl D itu menduplikat ke bawah, down ya. Kalau nanti datanya berada ke kanan, berarti menduplikat ke kanan menggunakan Ctrl R. Right. Kiri. Oh, Ctrl R. Left. Oh iya iya. Oke, paham ya? Iya, paham, Pak. Oke. Jadi kalau kodenya pun double seperti ini, ada LK, ada PR sama. Berarti cuman mengganti kode ininya saja. W dijadikan LK, kemudian wanita dijadikan laki-laki. Kemudian sisanya perempuan. Begitu. 7, 8, 6,8. Tadi Pak kalau misalkan apa sih namanya yang acuan selnya bukan huruf tapi angka pakai sama dengan apa enggak? Pakainya operator ini, operator perbandingan sesuai dengan syarat. Dengan syaratnya, karena kita pengen memunculkan lulus dan tidak lulus, syarat untuk lulus itu apa? Misalnya kalau di sini kan tadi syaratnya, syarat lulus adalah nilainya minimal 7. Berarti untuk yang menyatakan nilai minimal 7 itu operatornya apa? Nah, operatornya kan ini. Operatornya menggunakan lebih dari sama dengan. Terus kalau misalkan apa sih namanya tadi tuh nilai jika pas masukin nilai jika logika benar misalkan dia itu isinya apa sih namanya huruf itu
tetap pakai ini nggak, petik? Pakai tanda kutip, iya. Iya, Karena tanda dia petik. berupa Walaupun teks. oh ya, pokoknya yang berupa teks dia itu ya, Betul. pakai Jadi tanda petik ya. semua data yang berupa teks itu harus diapit pakai tanda kutip. Ya. Jadi kalau dia isinya angka, nggak usah pakai tanda kutip. Jadi sesuaikan saja. Lulus sama tidak lulus ya. Terus Ton kecilin kan? Tidak lulus. Itu kok keterangannya 6, 7, 8. Oh, di saya tidak lulus, tapi Bapak yang bawahnya tidak lulus ya, Pak? Oke, keterangan yang mana yang keliru? Yang atas kan tidak lulus, ya benar. Terus bawahnya lulus. Nah, terus saya yang ketiganya lulus, tapi Bapak tidak lulus. Yang ketiganya lulus juga. Iya. Oke, formulanya sudah betul? Dulu. F6 Coba saya lebih itu dari lagi. sama dengan 7, lulus, kemudian jika tidak lulus. F6 sama dengan lebih dari sama dengan ya? Ya, lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 7. Terus hasilnya lulus. Itu setelah 7-nya koma ya, Pak? Kalau saya kan pakai koma. Kalau di Mbak Sela berarti pakai koma. Iya, pakainya koma. Tidak lulus. Nah, pas di saya tidak lulus. Ya kan benar ya, di atasnya tidak lulus. Nah, saya coba ngeblok ke bawah. Nih. Nah, kan Ctrl D. Lulusnya ada yang bawahnya lulus. Harusnya kan yang 6,8 kan tidak lulus ya? Harusnya tidak lulus yang 6,8. Oke, sekarang begini. Coba posisikan di kolom lainnya. Kadang gini, kita harus paham juga dengan penulisan data di dalam Excel ya. Karena data kita kan ada 2 jenis nih, ada data string, ada data numerik atau data angka dan data teks ya. Kalau kita nuliskan teks, maka secara otomatis dia itu akan berada di kiri posisinya seperti ini. Tapi kalau kita menuliskan angka, seharusnya dia akan otomatis berada di kanan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan desimal? Kalau saya menuliskan 7,5 berada di kanan, berarti dia sebagai numerik, angka. Tapi kalau saya menuliskan 7,5, kalau berada di kiri, berarti dia sebagai teks. Coba punya Mbak Sela seperti apa? Tadi saya 6,8-nya ada di sebelah kiri. Iya. Berarti dia sebagai itu ngaruh ya? Berarti dia sebagai teks. Artinya, kalau Mbak Sela menuliskan 6,8 kok di kiri, berarti untuk desimalnya bukan pakai koma. Tapi harusnya pakai titik. Coba diganti. 6,8. Oh. Kalau ada di kiri pakainya titik. Kalau misalkan ada di kanan pakainya koma. Betul. Coba ya. Tadi kan saya di kanan. Enggak di kiri, enggak di kanan. Ini mah menyesuaikan dengan aturan yang ada di laptop kita ya. Karena sebenarnya kan sebenarnya kalau umumnya desimal itu kan makainya koma. Ya. Cuman ada beberapa komputer yang ternyata desimal itu menggunakan titik begitu. Jadi tergantung yang menginstalkan laptopnya dulu sebenarnya aturannya. Oh, jadi maksudnya di Bapak 6,8 pakai koma, saya di sini kemungkinan 6,8 pakainya titik gitu. Iya, betul. Coba ya.
Coba tuliskan 6.8. Dari sama dengan user. Oh iya, benar. Betul ya. Nah, jadi Iya, begitu. iya, iya. Jadi memang harus dilihat dulu datanya sebelum sebelum terlalu jauh ya. Terutama begini, terutama ketika memang bertugas sebagai data entry, jadi tugasnya harus menginput data, jangan sampai data-data yang kita kirim, data-data yang kita input itu berupa angka, terutama nominal-nominal yang desimal ya. Kalau hanya datanya hanya 1, 2 sih nggak masalah, tapi kalau sudah puluhan, ratusan atau bahkan ribuan jutaan kan harus ngecek satu-satu begitu. Oke, ini ya, ini jadi untuk penjabaran dari angka seperti ini yang hanya 2 kondisi saja. Nah, bagaimana ketika kondisinya ada lebih dari 2, kondisinya 3, 4 atau bahkan lebih? Kita contohkan di sini. Nah, jadi kalau kasusnya ternyata lebih dari 2, maka di sini nanti akan berlaku yang namanya multi if. Ya. Di mana multi if ini dia akan mempergunakan lebih dari 1 if. Formulanya begini. Sama dengan if kemudian sel acuan 1. Kemudian nilai jika logika 1 benar. Kemudian if yang kedua sel acuan 2. Kemudian nilai jika logika 2 benar. Kemudian dan seterusnya sampai bagian terakhir adalah nilai jika semua logika salah. Nah, ini aturan dasarnya. Ya. Oke, aturan dasarnya seperti ini. Jadi jika sel acuan, sorry ini tak blok dulu. Nah, jadi formulanya menjadi lebih panjang, menjadi lebih banyak dengan aturan seperti ini. Jika sel acuan 1, sel acuan itu berarti mengacu kepada alamat selnya ya. Mengacu kepada alamat sel. Kemudian disesuaikan isi selnya itu apakah dia berupa teks ataukah berupa angka. Kemudian nilai jika logika benar. Artinya ketika kode yang kita munculkan itu apa, nilainya pun harus menyesuaikan. Seperti ini berarti yang tadi itu kalau di bagian single if itu wanita gitu ya misalnya. Kemudian karena dia isinya masih ada lebih banyak lagi, masih ada 2 atau 3 data-data yang lain, maka harus ditambahkan lagi fungsi if-nya. Ya, dan seterusnya sampai dengan nilai jika semua logika salah. Artinya ini yang saya kasih warna hijau, ini adalah data yang lain, ya, data sisanya. Ya, kalau di sini berarti nilai jika logika salah. Ya. Contohnya bagaimana? Misalnya contohnya kode nih. Kode ukuran. Ada S, ada M, ada L. Ada XL misalnya. Saya masuk 3 dulu.
Saya masukkan 3 dulu. Di mana kode S itu nanti ukurannya apa? S itu short ya. Kemudian M itu medium. Kemudian L itu large. Oke, hasil yang diinginkan seperti ini nanti. Dimana ketika ada kode S maka ukurannya short. Kemudian kalau kodenya M maka medium, kalau L itu large. Atau kecil, sedang, besar gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mengisikan di kolom ukuran? Jadi sama dengan if berarti. Oke, sama dengan if. Kemudian logical test itu berarti mengacu kepada alamat D22. Ya. D22, di mana D22 itu kemungkinannya 3. Bisa S, bisa M, bisa L. Yeah. Nah, saya akan memanggil yang kode S-nya duluan. Jadi supaya lebih mudah, kita manggil saja yang tertulis di sel sesuai dengan ini. Ya. Sama dengan S, karena S itu berupa teks, maka harus saya apit dengan tanda kutip. S begini. Yeah. Kemudian tanda pemisah. Value if true, nilai jika benar. Artinya ketika D22 sama dengan S, maka ukurannya adalah short. Tanda pemisah lagi. Kemudian value if false, nilai jika salah. Tetapi karena ini masih ada menyisakan 2 kode yang lain, masih ada M, masih ada L, berarti kan masih belum selesai. Ya. Saya panggil lagi salah satu kode yang M atau L-nya. Saya akan memanggil kode M. Maka saya tuliskan kembali if yang kedua. Jika alamat yang sama, jadi masih mengacu kepada alamat D22. Sama dengan tanda kutip M. Kemudian tanda pemisah. Apabila D22 sama dengan M, maka ukurannya adalah medium. Nah, baru kemudian value if false, nilai jika salah. Apabila ternyata D22 bukan S dan juga bukan M, maka ukurannya adalah large. Nah, begini. Tutup kurungnya sesuaikan dengan jumlah if yang ada. Karena if-nya saya pakai 2, maka tutup kurungnya juga 2. Jadi kalau di sini kita baca formulanya, jika D22 sama dengan S, maka ukurannya adalah short. Jika D22 sama dengan M, maka ukurannya adalah medium. Tapi apabila D22 bukan S dan juga bukan M, maka ukurannya adalah large. Sehingga ketika ini di enter, sesuai ini. S-nya short, kemudian M-nya medium, L-nya large. Gitu. Pak, misalkan gini, mau tanya. Misalkan di situ kan kodenya ya, sel acuannya itu dia ada 3 ya, SML. Nah, kalau misalkan kode acuannya di situ bukan cuma SML, taruhlah maksudnya bukan ini di luar ukuran baju ya, tapi misalkan ada 5 kode yang berbeda. 5 kode yang berbeda. Nah, itu berarti pas masukin ke apa sih misalkan yang kolom yang sampingnya itu berarti yang pas kita masukin apa sih formula if-nya itu ada 4 yang benar, terus yang satunya yang salahnya gitu nggak sih Pak? Iya, betul. Jadi saya tuh mikirnya gini, bener ya? Iya, saya mikir sama kayak gitu. Bener. Kalau kodenya 5, berarti kan 4 yang benar, 1 yang salah.
Satu yang salah. Nah, berarti if-nya butuh 4. Iya, butuh 4. Jadi panjang if-nya. Jadi kalau kodenya ada 10, berarti kan 9 yang benar. Berarti yang ada if 9. Satu yang salah. Satu yang salah. Iya, begitu. Oh, iya. Nah, terus saya mau tanya lagi, misalkan itu kan berarti kalau misalkan kode acuan kalau ini sih apa ya namanya, maksudnya kayak kesimpulan yang saya ambil tuh misalkan kalau yang if single itu kode acuannya 2. Nah, Betul. 2 karena yang 2 kan. Nah, kalau misalkan yang multi if itu kode acuannya lebih dari 2, ya nggak sih? Karena yang diambil nilainya ada bukan cuma apa sih namanya? Ya bukan cuma 2 gitu loh, Pak. Iya, betul. Jadi single if itu kan hanya bisa menyelesaikan 2 kasus atau 2 kode ya. Kalau multi if bisa menyelesaikan lebih dari 2 kode, berarti bisa 3, bisa 4. Berarti yang ngebedain itu ya? Jumlah if yang kita pakai itu sejumlah kode dikurangi 1. Itu jumlah if yang kita pakai. Iya. Nah, berarti kan kalau misalkan di sini if sama multi if itu perbedaannya ada di jumlah sel acuannya ya. Nah, kalau misalkan jumlah ketentuan. Iya, jumlah kodenya. Nah, misalkan di sini kan kita cuma dua apa sih namanya? Apa sih Pak disebutnya? 2 kolom atau 2 baris, Pak? Yang mana? Ini kode sama ukuran tuh berarti 2 kolom. 2 kolom ya. Nah, kalau kasusnya misalkan dia itu bukan cuma 2 kolom. Jadi yang dicari nilainya bukan cuma ukuran. Misalkan di situ ada kode, ukuran, terus departemen, bukan departemen. Pokoknya maksudnya lebih dari itu gimana? Maksudnya bukan cuma kode ukuran. Misalkan di sampingnya itu masih ada nilai yang harus dicari. Boleh, sama aja. Jadi intinya mana yang menjadi acuan, mana yang menjadi aturan bagi kolom yang sedang kita isikan. Jadi kalau gini misalnya nih, kalau ternyata kolomnya seperti ini, ada kode JK misalnya ya, ada kode JK, kemudian ada kode ukuran misalnya di sini. Iya, betul. Dan seterusnya. Jadi kan sebenarnya mau bentuk tabelnya seperti apapun, lihat dulu nih yang menjadi kuncinya apa. Jadi biasanya kalau kita mengisi kolom, yang mengisi tabel ya, mengisi tabel isian itu kan ada yang menjadi kuncinya. Di bagian depan itu kode. Nah, kodenya itu kode untuk apa? Jadi apakah kode jenis kelamin, apakah kode jabatan pegawai, ataukah kode departemen misalnya. Jadi kan nanti bagian yang mau kita isikan departemen misalnya, berarti kan kita mengacu kepada kode departemen. Kalau kita sedang mengisi kolomnya kolom jenis kelamin misalnya, maka kita pun harus mengisi berdasarkan kode jenis kelamin. Saya tuh gini Pak, saya pengen tanyanya misalkan gini, kalau kasusnya di situ bukan jenis kelamin atau ukuran, misalkan kayak apa ya jatuhnya? Misalkan apa ya tadi Pak? Saya lagi mikir kasusnya sih sebenarnya biar ngerti. Misalkan di situ kode. Nah, terus di samping departemen. Misalkan si kode ini, kodenya dia itu udah, maksudnya kode sama departemennya dia itu berhubungan. Maksudnya misalkan kodenya depannya A, departemennya itu udah pasti akunting, pokoknya kayak gitulah. Nah, terus misalkan di sini kayak apa ya? Ini apa sih namanya tuh? Level, misalkan level atau
Kok biasanya kalau misalnya di departemen apa sih namanya? Kalau level-level itu grade ya. Grade misalkan. Misalkan bukan level tapi grade. Nah, terus di sampingnya itu kayak bisa dibilang bonus tahunan. Bonus tahunan. Jadi misalkan bonus tahunan itu aturannya misalkan dari perusahaan misalkan dia bakal dapat bonus sekian kalau misalkan grade-nya sekian sekian sekian. Nah, itu kan berarti misal yang dicari 3 tuh departemen grade bonus tahunan. Dia cuma yang diisi kodenya doang. Tapi kode ini dia udah maksudnya udah berhubungan sama departemennya gitu loh. Nah, itu gimana bisa nggak sih nyari kayak gitu? Bisa. Berarti kan yang di situ ada kolom-kolom yang di belakang itu harus terisi bagian depannya dulu. Iya. Nah, dia bisa. Jadi ini saya bukakan ini ya. Kita bukakan contoh. Di mana saya naruh filenya? Atau di situ ada ini enggak? Ada tabel enggak? Gimana di sini? Bikin tabel dulu atau gimana, Pak? Enggak ada contoh tabel kasus enggak di situ? Enggak ada ya. Enggak ada. Kita bukakan file saya di mana naruhnya. Saya bisa contoh misalnya ya. Contoh saja begini misalnya. Ada A, kemudian NK, kemudian di sininya Nah, kalau begini misalnya nih. Sini tuh ada kode. Cuman yang di sini ini belum sampai pembahasan ke sini ya. Jadi misalnya di sini ada kode. Kodenya ada A, NK, B, BN, kemudian C, NK. Kalau A itu untuk jabatan misalnya ya. A itu pimpinan, kemudian B manajer, kemudian C-nya staff misalnya. Kemudian NK, BN ini untuk status. Kalau NK nikah, kalau BN masih belum menikah misalnya. Ya. Nah, kemudian ada jumlah anak. Jumlah anak menyesuaikan dengan ini. Jumlah anak diisikan manual misalnya. Nah, kemudian ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini
Ketentuannya adalah kalau misalnya jabatannya pimpinan di sini, pimpinan, maka tunjangannya berapa persen. Kemudian kalau dia jabatannya manajer, maka tunjangannya berapa persen. Artinya tunjangan jabatan ini kan harus bisa diisi ketika jabatan ini sudah terisi. Begitu. Jadi ini kan harus diisi dulu, baru kemudian ini bisa terisi. Demikian juga dengan tunjangan anak. Nah, tunjangan anak pun juga menyesuaikan dengan jumlah anak. Dengan ketentuan statusnya sudah menikah misalnya ya. Jadi karena kan punya anak tapi statusnya belum menikah, itu nggak akan dikasih gitu. Tapi kalau misalnya tunjangan anak ini berarti syaratnya nanti ada 2. Ketika statusnya menikah dan sudah punya anak, maka tunjangannya sekian persen. Tapi ketika dia statusnya belum menikah tetapi sudah punya anak, dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan tunjangan, begitu. Ataupun juga yang statusnya memang belum menikah tetapi belum punya anak, atau bahkan yang memang sudah menikah tetapi belum punya anak, itu pun juga tidak mendapatkan tunjangan. Nah, berarti kan kalau yang ini nanti akan masuk di pertemuan ketiga untuk menentukan jumlah tunjangannya berapa, tetapi dengan menggunakan 2 syarat, 3 syarat atau lebih gitu ya. Nah, tetapi kalau dengan model yang seperti ini, misalnya pun yang A, NK, B, BN dan seterusnya, kalau ini kan gabungan ya, antara kode antara kode jabatan dengan kode status. Nah, ini pun juga akan bisa kita pergunakan dengan ketentuan kita sudah paham dulu dengan yang namanya fungsi string. Nah, fungsi string besok akan kita bahas ya. Fungsi string akan kita bahas besok, sehingga itu nanti harus bisa kita kombinasikan dengan fungsi if. Jadi karena fungsi string itu tidak akan bisa berdiri sendiri, harus digabungkan dengan fungsi yang lain. Pak, mau tanya, berarti kalau misalkan kasusnya kayak begini nih, yang dicari nilainya ada 5 kolom ya, 5 kolom, itu berarti nggak bisa pakai rumus multi if, kayak misalkan dia pas nyari yang di kolom jabatan gitu, dia langsung masukin formulanya sampai buat nyari tunjangan anak, itu berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Sesuaikan berarti harus satu-satu ya? Tetap sesuaikan dengan sama kolomnya. Kolom yang sedang kita isi apa, dia harus mengacu kemana gitu. Kemana? Jadi kan tetap ada relasi ya, tetap ada relasinya kemana. Jadi yang bersesuaian gitu. Jadi kolomnya kolom jabatan, berarti kan kita harus mengambil kode jabatan. Kolom yang akan kita isi status berarti mengacu kepada kode status. Pak, berarti kalau misalkan kayak begini kasusnya, dia untuk nentuin apa sih namanya, rumus yang dipakai itu bisa kemungkinan single atau multi if gitu nggak sih? Atau emang maksudnya kalau kayak gitu? Artinya di dalam satu tabel itu bisa jadi nanti walaupun sama-sama menggunakan fungsi if ya, bisa saja yang satu kolom menggunakan single if. Kolom yang lain bisa jadi menggunakan multi if. Multi if. Berarti tergantung acuannya itu kemana ya? Iya, betul. Tergantung kondisinya. Bisa jadi juga nanti gabungan dengan fungsi yang lain. Bisa juga harus menggunakan fungsi lookup VLOOKUP misalnya. Berarti Pak, kalau misalkan tadi kan Bapak ini ya apa sih namanya? Kita kan hari ini kan mulainya jam 7, berarti kan selesai setengah 9 ya. Berarti kalau misalkan besokannya Bapak bisanya jam-jam segitu juga atau gimana? Menurut saya mah kalau besok itu saya ada jadwal jam 10 pagi. Kalau Mbak Sela mau pagi silahkan, tetapi sebelum jam itu ya, karena jam 10 saya ada kelas.
Kemudian siang itu juga saya ada kelas jam 12:30. Jadi kalau besok itu berarti kalau mau pagi ya pagi jam berapa? Jam 8 misalnya ya. Atau kalau sore bisa kita ambil jam 4 sore bisa insya Allah. Jam 4 bisa ya. Ya udah. Yang pasti Karena berarti kalau malam besok kayaknya nggak bisa. Oh, bisa berarti sore aja. Ya, berarti sore aja, jam 4 ya? Sore jam 4 aja kalau nggak. Oh ya udah. Kalau Iya ya. Oke. Nah, yang ini multi-if bisa dipahami dulu? Yang multi-if ya? Tadi tuh yang mana sih Pak? Yang ini. Oh, yang itu. Iya, itu saya belum itu Pak, belum coba. Coba saya latihan kali ya bentar. Ya. Itu contoh soalnya yang mana Pak? Contohnya yang ini, kode ukuran. Kode ukuran. Bentar. Berarti itu Pak yang ukurannya itu belum diisi kan ya kolomnya? Iya betul. Yang ini diisi dengan kode. Oh iya iya iya. Bentar. Iya. Terus. Berarti Pak kalau misalkan kita mau masukin rumus, misalkan itu kan sama dengan if, terus sel acuannya ya masukin. Iya. Ya kan? Kodenya itu misalkan S ya tadi tuh. Nah, sel acuannya. Itu berarti sama dengan kan karena dia pakainya huruf? Iya. Setelah alamat sel, isi selnya pakai sama dengan. Nah, ya pakai sama dengan. Terus kan, nah berarti si kodenya ini yang S-nya lagi, itu diketik atau diklik si itunya, selnya? Tetap diketik. Oh, berarti kalau ngeklik itu kan hanya masuk ke iya. alamat selnya saja. Ah, iya. Sel tadi. Sort ya. Terus kalau misalkan misalkan kita masukin satu formula if dulu nih, itu misalkan kita masih ada masukin nilai if lagi, tetap ditutup pakai apa sih namanya? Tutup kurung atau langsung masukin if aja? Tutup dulu kurungnya nanti. Tutup kurungnya setelah semuanya selesai, jadi nanti baru tutup kurung. Jadi untuk masuk ke if kedua, itu setelah nilai benarnya dimunculkan, tanda kutip, kemudian tanda pemisah. Baru if tanda yang pemisah kedua. ya. Oh. Tapi yang if keduanya pakai sama dengan juga nggak? Nggak perlu. Nggak boleh. Oh, nggak perlu, cuma di depan aja ya? Ya. Jadi sama dengan itu hanya berada di depan formula utama dan juga pada saat kita ingin memunculkan kodenya setelah alamat sel. Terus pas masukin if lagi, itu masukin sel acuan lagi nggak? Atau cuma masukin nilai benernya? Tentu saja. Jadi setelah Berarti if buka kurung lagi, alamat selnya lagi. Alamat sel ingat ya, alamat sel harus alamat yang sama.
Jadi kalau tadi D22, berarti yang ini pun juga sama, D22. Itu berarti diklik selnya atau diketik aja? Klik boleh, diketik juga boleh. Diklik nggak masalah ya? Nggak masalah, sama aja. Coba. Oh ya, bisa. Tadi bisa. Oh, errornya apa? Ini tanda itunya apa? Tanda kurungnya ada 2 ya di belakang ya? Tanda kurungnya ada 2. Jadi setelah apa namanya? Setelah nilai salah, baru kemudian ditutup kurung sejumlah if yang kita pakai. Udah bener nih. Short, medium. Nah, jadi itu kalau 3 ya, kalau 4 ya tinggal tambahkan lagi, tambahkan if-nya. Formula if-nya ya. Jadi misalnya nih saya contohkan ya, kalau misalnya ada tambahan XL, nah, berarti kan di sini nggak cukup sampai di sini saja. Berarti setelah if D22 sama dengan S, maka short. If D22 sama dengan M, maka medium. If lagi di sini berarti. Saya hapus ya. If alamat selnya lagi sama dengan yang berikutnya apa? L misalnya. L. Maka large. Nah, selainnya maka extra large. Nah, jumlah if-nya sesuaikan. Kalau jumlah tutupnya sesuaikan. Kalau if-nya 3, maka tutupnya juga 3. Oh, jadi yang tadi itu pengaruhnya dari situ, Pak. Tanda tutup kurungnya itu. Iya. Kalau if-nya 3 berarti itunya 3 ya? Kalau if-nya 4, tutupnya juga 4. 4. Oh. Tadi Pak, yang apa sih namanya? Oh, masukin itu ya? Habis masukin nilai, masukin if lagi ya? Setelah alamat sel. Sorry, mana tadi? Oh ya, setelah nilai munculnya ya. Setelah nilai muncul, tanda pemisah if lagi. If lagi. Lagi. If-nya terus itu nggak sih Pak? Dikasih sama dengan lagi nggak sih? Enggak. Di sebelum if nggak usah pakai sama dengan. Jadi sama enggak, dengannya setelah itu if-nya. setelah alamat sel. Kalau misal enggak, yang if keduanya setelah if pakai sama dengan enggak atau enggak langsung juga. masukin alamat sel lagi? Setelah fungsi if, setelah if-nya buka kurung, alamat sel baru sama dengan. Oh, ada buka kurung. Medium. Oh ya, udah bener sih Pak ini. Nah, bisa ya. Bisa.
Berarti kalau kodenya dia angka nggak usah dikasih itu ya tanda petik ya? Kalau angka nggak usah pakai tanda Nggak petik, usah tapi tanda kalau petik. dia teks memang harus pakai tanda kutip. Harus. Oh ya. Oke oke. Oke, paham ya? Oke. Ya paham Pak. Nah, sip. Nah, ini saya kasih link untuk akses videonya. Nanti masuk ke menu Excel Advance ya. Oh ya. Passwordnya saya kasih ini. Ya, sudah saya kirim di WA. Oh udah. Untuk besok mau jam berapa berarti? Jam 4 ya? Jam 4 Jam bisa 4 Pak. ya? Oke, siap. Oke, untuk besok saya akan bahas mengenai fungsi string. Tetapi saya sampaikan bahwa fungsi string itu kan memang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya memang harus kita gabungkan dengan fungsi yang lain. Berarti besok itu fungsi string dan menggabungkan dengan fungsi if ya. Jadi double. Jadi dua kombinasi antara fungsi string dengan fungsi if. Nanti coba deh dipelajari dulu di video itu sudah ada pengantarnya. Silahkan nanti bisa dipelajari dulu. Nanti saya kirimkan contoh studi kasus ya. Jadi barangkali untuk mematangkan pemahaman fungsi if nanti saya kirimkan. Nanti sekitar jam 10 wis tak kirim filenya. Oh ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya. Iya Pak. Oke, sip. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum selamat beristirahat juga warahmatullahi ya Pak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.